terjawab untuk pertanyaan Ibu Apoteker Nelly ya. Ya, Dan juga mungkin itu bisa kita buatkan seperti catatan informasi ya, langkah-langkah dengan bantuan sedikit ya, gambar atau positif, informasi, ya. khususnya untuk pasien baru kan gitu ya. Kalau Ya, untuk betul, pasien yang Bu. berulang ya asesmen tadi untuk monitoringnya kita cek. Oke, terima kasih Ibu Apoteker Lucy. Lanjut ke Ibu Apoteker Tuti ini. Bu, bila pasien mengalami efek samping sering mengalami sakit kepala setelah penggunaan laba nih, apa ada terapi pilihan lain gitu? Atau mungkin apa yang harus diidentifikasi dengan kondisi tersebut? Ya, terima kasih Bu Lea. Jadi untuk pasien itu mungkin saja mengalami efek samping obat gitu ya. Yang kita harus lakukan yang pertama di assessment kembali, apakah ada interaksi obat gitu ya. Kita lihat ada obat-obat lain nggak yang dikonsumsi atau ada faktor lain nggak munculnya sakit kepala. Kadang-kadang mungkin ada penyakit yang lain gitu ya. Setelah itu kita juga akan melihat kalau memang tidak cocok, sebenarnya laba itu banyak pilihannya. Atau yang kedua, kita harus mengganti, merekomendasikan ke dokter untuk terapi yang lainnya. Karena tata laksana asma sebenarnya cukup banyak pilihan terapi yang ada saat ini. Kadang-kadang cocok dengan merek A, merek B itu nggak cocok gitu ya. Hmm. Jadi itu perlu kita coba juga gitu. Jadi jangan khawatir, alternatif pilihannya masih banyak. Ya, karena memang ada juga nih Ya. yang mengeluhkan menggunakan seretide ternyata batuk-batuk dan juga mual Hmm. gitu ya. Jadi kepikiran nih apakah memang itu efek samping dari obatnya atau bukan gitu kan? Gitu. Betul, betul. Sering terjadi seperti itu, Bu. Ya. Iya. Untuk selanjutnya, oh ini kayaknya udah dibahas ya. Apakah penyakit asma bisa diturunkan ke anak dan apakah lebih dominan ke anak laki-laki atau perempuan? Nah, ini Oh iya. barangkali yang sudah pengalaman nih pasti nih. Sudah pasti bisa dijawab. Ya kalau tadi asma Ibu kan Lucy. genetik ya Bu, ada Ya, komponen genetik. Tapi ya. saya pernah baca studi sih, nggak tahu nanti coba nanti Bu Tuti bisa tambahkannya. Kalau pada anak-anak biasanya memang secara genetik lebih ke arah laki-laki. Tapi kalau sudah dewasa itu perempuan. Banyak faktor Oh, yang oke. menyebabkan perempuan dewasa lebih cenderung asma, seperti kayak hamil, Ya. menstruasi, hormon dan lain-lain gitu ya. Jadi jawabannya ya, dan juga faktor pencetus lainnya gitu ya. Tapi kalau berdasarkan studi memang anak laki-laki itu lebih cenderung ya sebagai genetiknya, tapi kalau dewasa itu lebih ke arah perempuan gitu. Karena perubahan hormon, hamil dan lain-lain. Mm-mm. Hamil itu sesek nggak sih Bu Lea? Kenapa, Bu? Kalau hamil itu sesek nggak? Nyesek, Itu karena ada anaknya ya. Iya. Nyesek jadinya. nyesek ya. Tapi kok Enggak, hamil lagi kita ya? ulang lagi. Tapi ini ada terapi non farmakologi ya yang bisa dilakukan katanya informasinya dengan olahraga berenang. Nah, bagaimana nih yang Ya. Bu Apoteker Lucy, Bu Apoteker Tuti barangkali punya pengalaman, betul nggak dengan berenang itu bisa membantu, ya kan, menyembuhkan asma gitu? Ini ada yang bertanya nih kebetulan. Iya, saya cari di Silahkan. guideline-nya nggak ada Oh, nggak ada. olahraga yang dianjurkan. Cuman gini, kalau kita mau memilih olahraga gitu kan, yang pertama hindari yang ada polusinya. Jadi kalau lari, Iya. jogging, ada mobil di situ kan ya, itu apa polutan itu menjadi sumber Iya. aktivatornya. Jadi memang renang boleh dilakukan juga gitu ya. Sekalian ketika berenang itu kan memang ada tekanan dari dalam air itu melatih paru-paru kita. Jadi Iya. beberapa dokter juga merekomendasikan berenang olahraga yang bisa kita pilih. Tadi saya juga ingat Bu Lea, bagaimana kita tuh supaya tidak sering-sering exacerbasi asma gitu ya. Oh, pertanyaan tadi Faktor ya. faktor pencetus lainnya itu adalah infeksi bakteri dan virus yang tadi disampaikan faktor resikonya. Supaya kita itu terlindung dari virus dan bakteri gitu ya, kita tuh ada vaksin. Jadi, pemberian vaksin pneumonia, pemberian vaksin influenza itu Influenza. disarankan juga pada pasien-pasien yang asma, yang sering eksaserbasi terutama. Jadi, kalau sampai terkena, jangan sampai kena influenza. Kalau kena influenza nggak sampai berat, jadi asmanya tidak sampai berat gitu ya. Itu mungkin prefer kita rekomendasikan ke pasien-pasien yang asmanya sering kumat mungkin ya. Iya. Jadi jangan olahraganya jangan yang mencari menyelesaikan masalah dengan Iya, masalah ya. iya, Saya mau menambahkan boleh ya? Boleh, boleh Bu ya Lucy. Karena silakan. dokter itu juga sama ketika saya asma beda sama Bu Tuti, Bu Tuti masih kecil Iya, ya. Saya setelah hamil anak ke satu tuh udah iya. mulai, walaupun pacaran juga udah, tapi karena banyak senengnya jadi asmanya nggak Nggak terlalu. kerasa ya. Anak pertama melahirkan itu udah agak asmanya udah merepotkan sekali ya. Sehingga kemudian dokter menyarankan salah satunya adalah olahraga.
berenang gitu ya. Dan berenang dalam hal ini adalah tadi selain melatih paru-paru, melatih otot-otot karena asma itu butuh energi untuk tarik Ya, napas, buang napas. Nah, ini dengan kita berenang, kita melatih otot-otot pernapasan kita. Tapi dengan catatan, teman-teman harus juga mengetahui kalau misalnya memang dingin tuh menjadi pencetus, ya jangan berenang di pagi hari gitu ya. Dan oke. berenangnya bukan berenang olahraga yang itu, yang olahragawan yang cepat-cepatan bebas gitu, tapi lebih berenang yang ala relax gitu ya, rilis the Agak stress rileks gitu ya. ya. Nah, kenapa? Karena tadi berenang itu bisa menghilangkan stres gitu ya, dan juga meningkatkan otot-otot pernapasan gitu ya, otot-otot dada, rongga dada ketika kita nanti pas kena exacerbasi gitu. Jadi saya work banget sih Bu, asma ya dengan berenang, walaupun tadi Bu Tuti mungkin cari guideline-nya nggak ada, tapi saya sendiri mengalami, tapi tadi ya tidak dengan Membantu ya. dingin gitu ya, atau yang sangat ekstrim membuat saya menjadi lebih sesak gitu ya, tapi dengan relax gitu ya itu membantu gitu. Untung nggak ada pertanyaan berenang di air laut dan di air panas. Aduh. Iya kan? Iya. Sambil Hmm. hiburan. Berarti Bu Lucy ini sedikit aja terkait dengan edukasi kan sebetulnya pemahaman tentang penyakit asma kita juga perlu sampaikan ya kepada pasien teknik penggunaan inhalernya dengan benar. Sama ada pengenalan tanda-tanda perburukan asma itu gimana Bu Lucy? Iya, Perlu nggak kita juga sampaikan kepada iya. pasien? Itu seharusnya malah di awal gitu ya. Ketika Ya, kita memberikan edukasi, kita harus satu ya teman-teman, pasti harus firm dulu terkait dengan tujuan terapi. Ini tujuan asma tidak hanya menghilangkan gejala eksaserbasi, itu tadi bunga batuk es. Jadi kita harus sepakati, Pak, Bu, dalam tata laksana asma, keluhan yang muncul seperti kayak sesak nafas, mengi, itu hanya keluhan yang nampak. Tapi yang kita obati tidak hanya keluhannya, tetapi juga dalamnya gitu ya. Bahasanya lebih ke arah awam, dalamnya ya Pak ya, terjadi inflamasinya, kemudian responsif dari obstruksi saluran pernapasan dan seterusnya. Jadi harus memang diatasi. Nah, ketika kemudian dikatakan memburuk atau baik, itu juga harus dikatakan, Pak, nanti setelah penggunaan obat ini dengan benar, cara penggunaannya, baik dosisnya, kita sama-sama mengukur, Bapak buat catatan ya, Pak. Kadang-kadang pasien kalau nggak dikasih itu lupa, berapa kali ya saya terbangun di malam hari atau tidak bisa tidur, berapa kali ya saya mengalami asma. ya. Tanya gitu saya bingung sama dokternya. Bu Lucy pernah terbangun sesak napas di siang hari berapa kali seminggu? Saya bingung, tapi saya ingat saya sesak kok dok gitu ya. Nah, buatkan checklist singkat pasien Pak, nanti selama pengobatan ini, nanti kalau Bapak sesak di malam hari sehingga tidak bisa tidur, di checklist ya Pak. Nanti kita hitung nih pas lagi kontrol berapa kali. Ketika siang hari berapa kali ya Pak di checklist. Sehingga nanti kalau itu 0, 0, 0, 0 tidak ada, congratulations gitu. Berarti Bapak sudah melakukan pengobatan dengan baik gitu ya, mengontrol asmanya dengan baik. Tapi jangan berhenti gitu ya untuk pengontrolnya gitu, karena memang kita harus ini ya, kecuali penghentian itu dinilai oleh dokter ya. Artinya tadi ada beberapa tes ya, tes untuk pernapasan dan kemudian lain-lain. Dokter mungkin menurunkan pelan-pelan. Pengontrol juga nggak bisa dihentikan tiba-tiba. Dosisnya diturunkan dulu, turunkan dulu. Kemudian dokter mengatakan, oh iya ini sudah baik. Kemudian bisa dihentikan. Tidak oleh tidak oleh manusia, Iya. tidak oleh Tadi pasien. sempat kalau nggak salah Bu Apoteker Ya. Tuti juga menyampaikan tentang peak flow ya. Nah, Mungkin ya. oleh apoteker juga Peak flow meter. perlu direkomendasikan tersedia di rumah atau juga untuk melakukan pengontrolan melalui peak flow tadi Bu Ya, Tuti. ada yang boleh beli gitu ya. Itu kan alat kesehatan ya, ada di toko alat kesehatan juga. Kalau mau monitoring juga bisa, Bu. Jadi benar yang Bulia bilang, kalau kita mau monitoring sendiri, jadi ada tanda-tanda asma yang tadi disebutkan Bu Lucy itu, kemudian peak flow-nya juga kita lihat. Kemudian tadi kalau malam hari sering terbangun, kemudian mengi, ada faktor keturunan, ada faktor resiko. Kita udah tahu kalau kena debu ini pasti kayak gini nih gitu Iya, ya. Kalau ketika kita minum bronchodilator dan rasanya enak, mungkin dia adalah asma. Jadi kita harus saatnya kontrol gitu kali ya. sip. Nah, ini nyambung nih dengan bronchodilator. Ada pertanyaan terkait dengan anak saya 1,5 tahun, batuk, tidak asma, diberikan oleh spesialis anak salbutamol 0,1 mg per kilogram berat badan. Apakah memang lazim